Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pelajaran kita yang baru, yaitu pelajaran kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, seorang imam dari imam-imam ashabul hadis, seorang imam yang sangat faqih dalam persoalan-persoalan fikih, terutama pada pandangan-pandangan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimana rahimahullah. Sampai-sampai suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Muzani itu adalah penolong madhabku. Al-Muzani adalah penolong madhabku. Dan saking pahamnya beliau tentang metode-metode berdiskusi, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan, hadza law nadhara syaitan qata'ahu aw jadalah. Anak ini, yakni Al-Muzani ini, kalau dia mendebat syaitan, niscaya dia akan mengalahkan syaitan dalam perdebatan. Begitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap kemampuan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Taib, di dalam kitabnya Syarhus Sunnah ini beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bitaqwallah, atau di dalam sebagian cetakan bitaqwallah, bitaqwa. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dengan ketakwaan. Semoga Allah menjaga kita dan kalian dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, untuk memberikan taufik kepada kita dan kalian agar berjalan sesuai dengan petunjuk.
Amma ba'd. Adapun selanjutnya kata beliau, fa innaka aslahakallahu sa'altani an udiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil wa zaygha muhdathatid dhalin wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi wat tasdid. Kemudian kata beliau, fa inna aslahakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaanmu. Sa'altani an udiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih, yaitu ada yang meminta kepadaku atau engkau telah meminta kepadaku untuk menjelaskan as-sunnah dengan penjelasan yang membuat jiwa Anda menjadi tenang. Bisa tusabbir nafsaka, bisa menjadi bersabar di atas sunnah tersebut, alat tamassuki bihi, yakni dalam berpegang teguh dengan sunnah tersebut, wa tadra'u bihi angka subahal aqawil, dan dengan penjelasan itu, penjelasan yang aku jelaskan kepadamu nanti, yaitu engkau bisa menolak ucapan-ucapan yang mengandung syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Wa qad syarahtu laka minhajan, dan aku jelaskan sebentar lagi nanti manhaj, metode. Jelaskan nanti manhaj, minhajan, mudihan, metode yang jelas terang benderang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, ya, yang sepenuh jiwa, ya, yang wa iya di sini soalnya ini ada dua. Kalau di cetakan yang ini tidak ada. Nanti antum lihat aja kalau ada tambahan kalimat itu antum tambah aja di situ, ya. Karena ada perbedaan naskah itu, ya. Ini ada beberapa perbedaan naskah, ada yang kalimatnya sakat nggak ada yang kalimatnya ada. Ini dari beberapa naskah taib. Kata beliau kemudian, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi wat tasdid. Naam, yaitu saya akan menerangkan kepada engkau metode yang terang benderang dengan sepenuh jiwa sebagai pemberian nasihat
untuk diri saya maupun Anda, saya meminta atau saya bada'tu fihi, saya memulai dalam nasihat ini, penjelasan ini, bihamdillahi dirrusdi wa tasdid, yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki petunjuk dan pengokohan atas kebenaran. Taib. Akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, di mukaddimah ini, awal daripada kalimat Al-Imam Al-Muzani ini, beliau menerangkan kepada kita beberapa hal. Yaitu yang pertama, sebelum beliau memulai untuk menulis kitab beliau, beliau menyebutkan latar belakang dari penulisan buku ini, buku Syarhus Sunnah ini. Yang pertama, beliau memulai buku ini dengan mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini maklum ya. Ini maklum adalah bercontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi menulis surat-surat kepada para penguasa raja-raja ketika itu, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di dalam surat yang beliau kirimkan kepada Heraklius, itu di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla azimir Rom. Ya, itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Herakla, penguasa negeri Rom, raja negeri Rom. Di situ sisi pendalilannya bahwa Rasulullah memulai itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk tabarruk. Seorang dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan memulai dengan Bismillah, itu dia bertabarruk. Memang ada hadis di dalam ini, bab ini, tetapi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama, yaitu barang siapa yang tidak memulai perkaranya dengan Bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hasan, tetapi Al-Alama Albani ketika menjelaskan hadis ini panjang lebar, beliau katakan hadis ini dhaif. Dhaif itu dari dua sisi. Sisi pertama karena ittirab lafat-lafatnya itu. Kemudian yang kedua adalah karena di dalam sanadnya itu ada Qurra bin Abdurrahman. Orang ini adalah orang yang dhaif. Maka hadis memulai sesuatu tidak dengan Bismillah terputus dari rahmat Allah, itu hadis yang dhaif. Tetapi pada kenyataannya dalam perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ada berbuat yang demikian, sebagaimana dalam menulis surat-surat kepada raja-raja yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahih keduanya. Ala kulli hal, para ulama menerangkan kepada kita bahwa seseorang yang dia memulai perkara-perkara baik, maka dianjurkan bagi dia untuk memulainya dengan menyebutkan Bismillah. Itu dianjurkan bagi dia dalam semua perkara. Dan kalau kita lihat ya, dalam semua perkara, di antara azkar, di antara dikir-dikir keseharian, itu perkara-perkara yang baik dimulai dengan Bismillah. Naam, itu apa? Untuk tabarruk. Untuk tabarruk. Seorang dia bertabarruk, mencari keberkahan dengan apa yang dia lakukan tersebut. Pertanyaannya, boleh enggak kalau kita melakukan perkara-perkara yang buruk mulai dengan Bismillah? Misalnya seorang dia mau mencuri, dia Bismillah, misalnya, jawabannya apa? Ya enggak boleh, karena itu perkara kemaksiatan. Enggak boleh orang bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan kemaksiatan. Baik. Kemudian yang kedua, di mukaddimah ini kata beliau, asamanallahu wa iyyakum bitaqwa.
Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kalian dengan apa? Menjaga kalian dengan ketakwaan, ya, memelihara kalian supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Naam. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita dan kalian supaya apa? Mencocoki petunjuk, berpegang teguh, berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di kalimat ini Al-Imam Al-Muzani, Masya Allah ya, dan ini kebiasaan semua rata-rata kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama ya, baik dari kalangan fuqaha maupun ahlul hadis, itu kita dapati di dalamnya itu banyak sekali doa-doa kebaikan. Ya, mereka memulai tulisan-tulisan mereka itu dengan doa-doa kebaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka sangat sayang terhadap kaum muslimin. Para ulama itu sangat sayang kepada kaum muslimin. Sehingga di atas dasar sayang itulah mereka berbicara tentang agama. Mereka lantang berbicara tentang agama. Yang benar mereka katakan benar, yang salah mereka katakan salah, yang sunnah mereka katakan sunnah, yang bid'ah mereka katakan bid'ah. Itu semua dibangun di atas dasar apa? Kasih sayang. Ya, sampai-sampai antum bisa lihat di sini satu contoh. Ketika Al-Imam Al-Muzani ini sebelum menulis kitabnya itu beliau doakan dulu kita. Iya. Asamanallahu wa iyyakum bitaqwa. Semoga Allah menjaga kita dan kalian dengan ketakwaan. Ya. Allah Azza wa Jalla menjaga kita di atas ketakwaan kepada Allah. Nah, ini apa? Sifat rahmah, kasih sayang dari seorang dai, seorang guru, ya, seorang mubalik. Itu hendaklah memiliki sifat yang demikian. Sayang terhadap kaum muslimin, sayang terhadap murid-muridnya, sayang terhadap orang-orang yang belajar agama, ya, yang mencurahkan perhatian mereka untuk beribadah itu disayangi, ya, didoakan, apalagi sebagai seorang guru. Nah, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, ya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita dan kalian supaya apa? Istiqamah, supaya bisa berjalan di atas petunjuk, bisa berjalan di atas petunjuk. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd, selanjutnya adapun selanjutnya. Jadi sebelum beliau mulai, beliau doa dulu. Doakan orang yang mempelajari kitabnya, doakan orang yang apa? Belajar kitab beliau ini, doakan orang yang mendakwakan kitabnya. Ala kulli hal, seorang dai itu hendaklah dia memiliki perhatian yang besar terhadap kaum muslimin, terutama kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama. Iya. Nah, kenapa para ulama sangat perhatian dalam apa? Terhadap para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena mereka sadar benar bahwa orang-orang yang menyibukkan diri dengan belajar agama itu adalah orang-orang yang telah menghibahkan dirinya untuk menjadi benteng-benteng agama, untuk menjadi pilar-pilar agama, menjaga apa? Kemurnian agama, menjaga berbagai macam bentuk penyimpangan yang datang di dalam agama, dan itu semua tidak bisa dijaga, tidak bisa terjadi kecuali dengan mempelajari ilmu agama itu sendiri. Kemudian kata beliau, setelah beliau apa mendoakan yang demikian, kata beliau amma ba'd, selanjutnya fa innaka sa'altani an udihalaka minas sunnah. Sungguh engkau telah memintaku atau bertanya kepadaku untuk menjelaskan kepada engkau sunnah. Di situ apa namanya? Fa innaka sa'altani. Nah, di situ ada dua beda kalau di sebagian manuskrip di saya itu ada kalimat fa innaka aslahakallahu sa'altani an udihalaka minas sunnah, ya. Kalau di antum itu di footnote-nya dijelaskan, itu di footnote yang ketiga itu di bawah dijelaskan fa innaka,
yaitu aslahakallah. Iya. Tapi kalau di matannya yang di atas itu enggak ada kalimat kata aslahaka, itu gugur, sakat. Langsung saja fa innaka sa'altani. Iya. Taib. Di situ an utihalaka itu bisa di baca an utihalaka atau bisa juga dibaca an uwaddihalaka. Ya. Jadi engkau telah meminta kepadaku untuk menjelaskan, ya. Untuk menjelaskan. Engkau telah meminta kepadaku untuk menjelaskan kepadamu, menerangkan kepadamu. Ya. Tentang apa? Tentang sunnah. Tentang sunnah. Amran tusabbiru nafsaka an uwaddiha laka atau an udiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih. Ya. Itu engkau telah meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah yang dengan penjelasan yang membuat jiwamu itu bisa bersabar berpegang teguh di atasnya. Subhanallah, ya. Di sini isyarat sebenarnya Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah ini beliau ingin menerangkan kepada kita suatu perkara penting, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan beliau menamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah itu beliau namakan as-sunnah. Beliau namakan apa? As-sunnah. Sebab itu, kalau kita lihat kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu, ya, kalau mereka berbicara tentang persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan tauhid, itu biasa mereka namakan dengan sunnah. Mereka namakan dengan apa? Sunnah. Seperti apa? Seperti kitab Al-Imam Al-Barbahari mempunyai kitab namanya Syarhu Sunnah. Itu isinya apa? Isinya bukan tentang wudhu, tentang salat, ya, bukan tentang zakat, puasa, tapi isinya tentang akidah. Dinamakan dengan sunnah. Jauh di atas dari itu juga misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mempunyai kitab namanya Usulus Sunnah. Juga dinamakan dengan apa? Sunnah, Usulus Sunnah. Isinya apa? Isinya bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi isinya juga tentang akidah. Begitu juga Al-Imam Al-Humaidi punya kitab juga Usulus Sunnah, isinya juga akidah, dinamakan dengan akidah. Begitu pula kita lihat di sini Al-Imam Al-Muzani namanya Syarhus Sunnah, beliau menamakan kitabnya Syarhus Sunnah ini dengan apa? Kitab namanya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Nah, di sini beliau juga terangkan. Beliau terangkan bahwa apa? Engkau telah meminta kepadaku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Beliau namakan juga sunnah. Apa yang beliau maksudkan di sini? Sunnah yang beliau maksudkan di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Paham, ya? Sebab itu ulama-ulama terdahulu itu mereka sangat menaruh perhatian dalam bidang akidah. Dan umumnya mereka menamakan sunnah, ya, kalau mereka katakan sunnah iman, itu maksudnya adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah. Berbeda dengan sunnah yang dimaksud oleh para fuqaha. Jadi kalau ahli fikih katakan sunnah, ya itu yang mereka maksudkan adalah ibadah-ibadah yang dibangun di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang menerangkan persoalan akidah lalu dia maksudkan sunnah, itu berarti yang dimaksudkan adalah keyakinan-keyakinan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Taib. Lalu kata beliau, yakni tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, ya, yang jiwamu itu bisa bersabar. Satu penjelasan yang gampang, yang sederhana, satu penjelasan yang memberikan pemahaman yang kuat, yang kalau engkau berpegang teguh dengannya itu engkau bersabar di atasnya. Meskipun engkau mendapatkan penderitaan, meskipun engkau mendapatkan hal-hal yang mungkin membingungkan engkau, tapi cukuplah dengan penjelasan-penjelasan itu
bisa menjadi motivasi bagi dirimu supaya tetap bersabar, berpegang teguh di atas sunnah tersebut. Ya, nah. Lalu kata beliau, wattadra'u angka syubhal aqawil, dan apa? Bisa dengan penjelasan tersebut bisa menolak, membantah ucapan-ucapan yang mengandung syubhat-syubhat, wa zaigha muhdathatid dhalin, dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran, dan di sini sebentar lagi aku akan menjelaskan. Di situ fi'il madhi kalau qad dimasuki oleh qad itu bisa bermakna apa? Akan datang. Ya. Kalau bisa bermakna akan datang nanti sebentar lagi. Jadi di situ kan Al-Imam Al-Muzani ini beliau nanti baru mau menulis, tapi beliau menggunakan fi'il madhi yang didahului oleh qad. Jadi maknanya apa? Sebentar lagi akan datang, maksudnya fi'il. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran, sebentar lagi aku akan menjelaskan kepadamu minhajan, ya, metode yang jelas, terang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, yang apa? Metode yang jelas tersebut, yang terang benderang tersebut, dengan sepenuh hati sebagai pemberian nasihat untuk diri saya maupun Anda. Nah, jadi di sini di kalimat Al-Imam Al-Muzani ini beliau ingin menjelaskan kepada kita kenapa beliau menulis buku ini. Ya. Nah, salah satunya latar belakang dari beliau menulis buku ini adalah apa? Beliau diminta untuk menulis. Jadi ada sekelompok orang itu mereka berkumpul untuk membicarakan tentang ulama-ulama ahlu sunnah waktu itu. Ya, mereka berkumpul membicarakan ulama-ulama ahlu sunnah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain, sampai mereka masuk pada pembicaraan tentang Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Nah, setelah mereka berbicara sampai di nama Al-Imam Al-Muzani, maka ada di antara mereka yang menyangkal kalau Al-Imam Al-Muzani itu bukan termasuk ulama ahlu sunnah. Ya, mereka bicara tentang ulama-ulama ahlu sunnah, lalu begitu sebutkan nama Al-Imam Al-Muzani, maka di antara mereka yang hadir itu ada yang menyangka, enggak, Al-Muzani bukan ahlu sunnah. Mafhum? Taib. Nah, ketika itu barulah dia diminta, Al-Imam Al-Muzani diminta untuk menulis pemahamannya, supaya dengan pemahaman yang tertuang di bukunya itu berupa penjelasannya itu, beliau dapat dipastikan, dapat dilihat pemikiran beliau itu, manhaj beliau itu, apakah seorang ahlu sunnah atau bukan, begitu. Paham ya? Nah, maka dengan itulah beliau diminta untuk menulis buku ini. Subhanallah. Di sini ada catatan penting yang ingin anak katakan begini. Jadi para ulama ketika mereka meminta Al-Imam Al-Muzani untuk menulis, ya, keyakinan beliau, yang disitulah mereka dapat membedakan antara beliau dengan yang lainnya, itu sangat sederhana sekali, memberikan asumsi, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata ahlu sunnah dan yang lainnya itu dibedakan bukan dari tata cara wudhu. Paham nggak? Iya. Nah, ketika Al-Imam Muzani ingin menulis satu buku yang membedakan beliau dari kelompok-kelompok yang lain, yang dengan buku itu beliau dapat dilihat oleh para ulama, orang-orang alim, bahwa beliau ini ahlu sunnah. Maka apa yang beliau tulis? Jadi gini,
Orang kumpul-kumpul, kemudian ngomong ini ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama kita ini Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, Al-Laits, ya, Hammad bin Salama, cerita-cerita sampai mereka ngomong, misalnya ini Al-Muzani, terus ada yang ingkari, enggak, Al-Muzani bukan, gitu. Al-Muzani bukan ahlu sunnah. Loh, bisa, iya. Maka dari situlah ada yang minta, minta Imam Muzani tulis. Kau tuliskan satu penjelasan tentang sunnah yang di atas itulah bisa terbedakan bahwa engkau ini ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Ya, maka beliau pun menulis kitab ini yang beliau namakan Syarhus Sunnah. Jadi pemahamannya, beliau menulis ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu berada pada manhaj ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Paham ya ikhwan? Paham ya? Nah, ketika beliau menulis itu, pemahaman yang membedakan antara beliau dengan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, itu yang beliau tulis apa? Persoalan-persoalan akidah. Persoalan-persoalan apa? Akidah. Maka asumsinya, perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, perbedaan antara ashabul hadis dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, itu umumnya bukan perbedaan dalam persoalan tata cara ibadah. Paham ya ikhwan? Bukan dalam persoalan furu', tetapi perbedaan itu terjadi dalam permasalahan usul, permasalahan akidah. Iya. Sampai di sini antum paham? Jadi karena seseorang dikatakan, oh dia itu ahlu sunnah, dia itu bukan ahlu sunnah, itu bukan karena dilihat dari, oh dia tata cara wudhu, dia wudhu kalau usap kepala itu cuma sampai di ubun-ubun saja, ini bukan ahlu sunnah ini. Ya, dia kalau usap kepala 3 kali, dia bukan 1 kali ya, dia ini bukan ahlu sunnah, bukan itu. Untuk membedakan seseorang itu ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Oh kata dia ini kalau turun sujud itu dia mendahulukan lutut. Nah, ini bukan ahlu sunnah. Oh dia kalau bangkit dari ruku itu dia bersedekap. Wah ini kayaknya bukan ahlu sunnah. Bukan. Perbedaan antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah itu bukan terletak di apa? Kaifiat ibadah. Iya. Tetapi terletak di mana ya kawan? Terletak di akidah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, ketika diminta untuk menulis manhaj beliau, yang beliau tulis adalah keyakinan beliau dalam persoalan akidah. Yang dengan itulah beliau diakui dan tidak diragukan bahwa beliau adalah salah seorang imam dari kalangan imam-imam ahlu sunnati wal jamaah. Naam. Taib. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya beliau katakan di situ, saya akan menjelaskan kepada Anda ya manhaj atau metode yang terang benderang, kata beliau begitu. Di sini ya pada kalimat antum lihat di situ, yakni wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, ya aku akan menjelaskan kepada Anda metode yang terang benderang. Dalam sebagian cetakan itu di situ ada tambahan ya, muniran ya. Taib. Ini apa? Untuk apa? Untuk membantah apa ucapan-ucapan yang penuh dengan syubhat, kesesatan orang-orang yang sesat dan seterusnya. Ini beliau merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yumfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang adil
Ilmu agama ini dibawa oleh orang-orang yang adil. Yahmilu hadal ilma min kulli khalfin uduluhu. Ilmu ini dibawa oleh orang-orang yang adil, para ulama pada setiap generasi. Pada setiap generasi. Yang apa? Yumfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Untuk apa? Mereka menghilangkan penyimpangan makna yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dan apa? Pengakuan dari para penolak agama dan penafsiran menyimpang dari orang-orang bodoh. Jadi memang apa? Ucapan Al-Imam Al-Muzani ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara amanah yang diemban oleh para dai dan para ulama adalah senantiasa menyaring agama dari pendapat-pendapat yang menyimpang, penakwilan-penakwilan yang rusak, ya, ucapan-ucapan yang membahayakan daripada syubhat-syubhat dan seterusnya. Nah, itulah para ulama selalu dari zaman ke zaman pada setiap generasi selalu ada yang membantah, selalu ada yang meluruskan, selalu ada yang menyangga berbagai macam subhat-subhat. Dan sanggahan Al-Imam Al-Muzani terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut khususnya di bidang akidah, beliau lakukan dengan buku beliau yang namanya Syarhus Sunnah ini. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Bisa dipahami? Sampai di sini antum bisa paham belum nih? Nanti antum ditanya, Imam Al-Muzani tulis kitab Syarhus Sunnah itu apa? Isinya apa? Akidah. Kenapa namanya sunnah? Dan seterusnya. Sebab itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Aku telah meninggalkan kalian ini di atas agama yang putih bersih, ya, malamnya itu sama siangnya, persis seperti siangnya, ya, tidak ada yang menyimpang dari agama ini melainkan dia akan binasa. Jadi kalau antum lihat ya, ada orang yang dia menyangga setiap bentuk penyimpangan, dia meluruskan setiap bentuk kekeliruan, itu hal yang mesti dan hal yang biasa ada di kalangan para ulama. Iya, hal yang biasa ada di kalangan para ulama. Oleh sebab itu antum harus memahami setiap sesuatu yang diluruskan, setiap penyimpangan yang dibantah, itu bukan berarti seseorang itu dia benci, dia tidak suka, tetapi itu adalah bentuk daripada dia, upaya dia untuk menjaga kemurnian agama. Jadi agama ini dijaga dengan cara apa? Tidak boleh ada distorsi, tidak boleh ada susupan-susupan yang masuk. Maka dari itu setiap kali ada susupan disingkirkan. Setiap kali ada mau ada distorsi, yaitu dilenyapkan. Nah, itu bagian daripada bentuk penjagaan terhadap agama. Hanya saja ada catatan yang harus kita pahami dengan baik. Jangan sampai kita berasumsi setiap kali ada pelurusan terhadap sebuah penyimpangan, itu kita berasumsi bahwa itu adalah hajar, pemboikotan. Bukan. Jadi setiap kali meluruskan sebuah penyimpangan itu bukan berarti pemboikotan. Iya. Tidak mesti. Tidak mesti. Setiap kali ada pelurusan terhadap setiap penyimpangan itu tidak mesti dia adalah merupakan tahdiran. Paham ya? Mafhum ya ikhwan? Oleh sebab itu kita lihat para ulama di dalam perselisihan mereka di dalam bab-bab fikih itu banyak sekali. Yang ini berpendapat seperti ini, yang ini yang membantah itu tidak benar, nas-nasnya begini, yang ini bilang oh enggak, itu nas-nasnya begini. Itu biasa, silang pendapat dengan mengemukakan argumen-argumen demi meluruskan penyimpangan-penyimpangan, itu adalah hal yang ilmiah terjadi di kalangan para ulama dari zaman ke zaman. Iya. Yang repotnya kalau para penuntut ilmu di zaman ini dia belajar tetapi dia tidak mau, dia alergi terhadap metode kritik. Seolah-olah yang disampaikan oleh dia itu semuanya benar, tidak perlu dikritik. Ya itu salah. Itu yang keliru. Ya.
atau seolah-olah yang di tempat dia ngaji itu adalah 100% murni, nggak boleh dikritik, itu juga keliru. Ya, mafhum ya. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu dia harus berjalan di atas metode yang benar, yaitu dia tidak boleh anti terhadap kritik. Selama kritikan itu disampaikan dengan nas, dengan hujah, dengan keterangan untuk meluruskan sebuah penyimpangan atau meluruskan satu kesimpulan hukum yang dia munculkan, apakah itu dalam bidang akidah ataukah dalam bidang fikih, maka itu hal yang biasa. Itu hal yang apa? Yang biasa. Mafhum ya ikhwan? Nah, dan apa? Kalau kita lihat kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, itu juga sebenarnya adalah bantahan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang dalam persoalan akidah. Hanya saja karena penyimpangannya itu banyak, jadi mereka tulis bantahannya banyak, maka bantahan-bantahan mereka itu terbuat dalam buku-buku. Kalau penyimpangannya cuma 2, kan itu tidak terlalu banyak ya, cukup di bantah aja. Tapi kalau penyimpangannya terlalu banyak, ya akhirnya untuk meluruskan sebuah penyimpangan banyak babnya, banyak masalahnya, jadilah buku. Iya. Nah, baik. Sampai di situ paham ya ikhwan? Kemudian beliau melanjutkan, bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi wat tasdid. Saya memulai dengan memuji Allah yang memiliki petunjuk dan pengokohan di atas kebenaran tersebut. Lalu Al-Imam Al-Muzani memulai isi kitab beliau itu dengan bab yang paling pertama di dalam isi kitab tersebut adalah tentang salah satu dari sekian sifat-sifat Allah, yaitu al-ulu. Al-ulu. Ya. Beliau mulai mengatakan di situ, kata beliau, kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, alhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man syukira wa alaihi uthniyal wahidus samad alladzi laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil mathil fala syabiha lahu wala adilas samiul basirul alim al-khabirul muni'ur rafi'. Nah, segala puji bagi Allah, zat yang maha alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk diingat. Wa aula man syukira, dan yang paling utama untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, dan kepadanya lah aku memuji. Al-wahidus samad, yaitu yang maha tunggal lagi tempat bergantung. Alladzi laisa lahu sahibatun, yang tidak memiliki istri. Alladzi laisa lahu sahibatun, yang tidak memiliki istri, wala walad, dan juga tidak memiliki anak. Jalla anil mithal, yaitu yang maha mulia, jauh dari yang semisal. Fala syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wala adila, tidak ada yang sebanding. As-sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-alimul khabir, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dan maha mengetahui secara detail. Khabir itu juga maknanya alim, tapi al-khabir itu maha mengetahui sedetail-detailnya ya. Kalau al-alim itu maha mengetahui. Al-alimul khabir, yang maha berilmu dan maha mengetahui sedetail-detailnya. Al-muni'ur rafi', dan yang maha al-muni', maha mencegah, dan maha ar-rafi', yaitu maha tinggi. Maha tinggi. Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah memulai dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Beliau memulai dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Di antara sekian banyak dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling menonjol di sini adalah yang ucapan beliau adalah Ar-Rafi', yang
Ar-Rafi yang maha tinggi. Dari sinilah dan nas-nas yang semisal dengan ini adalah penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala nantinya, yaitu yang namanya al-ulu, maha tingginya Allah Jalla wa ala. Baik. Ilahuna ya akhwan, kita sebelum masuk lebih lanjut kepada bab ini insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya masing-masing daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang terkandung juga di dalamnya beberapa prinsip yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana rahimahallah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Satu saja. Satu pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. Taib, tidak ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.